Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan serta kepahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pertama mari sama-sama kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang membayar zakat. Gambar kedua ada orang yang sedang melakukan kegiatan jual beli di pasar. Yang ketiga ada orang yang sedang bekerja di depan komputer. Dan yang terakhir ada gambar orang yang sedang bertani di sawah. Keempat gambar ini merupakan rangkuman atau ringkasan tentang pembahasan zakat yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna zakat. Perhatikan gambar pertama di atas. Gambar pertama di atas merupakan lembaga lazis. Kita ketahui lazis artinya adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Di dalam agama Islam ada 3 jenis penyaluran dana bagi seorang muslim. Kita kenal yang pertama yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat sendiri artinya menurut bahasa adalah membersihkan atau mensucikan diri. Dan menurut istilah, sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu. Orang tersebut ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'alaf, keempat orang yang terlibat hutang atau ghorim, yang kelima orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang keenam amil atau pengurus zakat, yang ketujuh orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak. Hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang memiliki kecukupan atau orang yang di luar dari 8 golongan tadi. Wajibnya ini adalah wajib ain atau fardu ain. Jadi tetap harus dilaksanakan bagi setiap muslim atau muslimah. Yang kedua infak. Menurut bahasa, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam.
Contohnya seperti menyantuni anak yatim, menyumbang untuk operasional masjid atau musola, atau juga menolong orang yang sedang terkena musibah atau bencana. Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya jikalau sudah ada orang yang melakukan infak tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk melakukan infak tersebut. Tetapi jikalau memang kita memiliki harta yang banyak dan kita termasuk daripada golongan orang yang harus berinfak, maka laksanakan infak tersebut. Dan yang terakhir adalah sedekah. Sedekah menurut bahasa adalah sidqah, diambil dari bahasa Arab yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang yang sedang membutuhkan. Sedekah itu tidak ada batasannya, baik dalam bentuk pemberiannya. Dan sedekah juga tidak hanya berupa bentuk material, tetapi juga bisa dengan bentuk lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan sedekah ini hukumnya adalah sunnah, yang artinya apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan bila kita tidak kerjakan sangat rugi bagi kita, karena sunnah merupakan amalan tambahan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini ada sebuah cerita seorang laki-laki yang bernama Fadli dengan kakaknya yang bernama Riri. Suatu ketika kakaknya yang bernama Riri mengajak Fadli untuk membayar zakat. Fadli, yuk kita siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah, ajak Riri kepada adiknya. Fadli tetap saja masih senang bermain mobil-mobilan, sehingga enggan menyahut. Kemudian Riri menghampiri Fadli sambil berujar, "Fadli, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah." "Iya kak," Fadli ingat, "kan sekarang sudah akhir bulan Ramadan," kata Fadli. Kemudian Riri dan Fadli izin kepada orang tuanya. "Bu, Riri dan Fadli berangkat ke masjid," ujar Riri kepada ibunya yang sedang menjahit. "Hati-hati di jalan ya nak," pesan ibunya kepada Riri dan Fadli. Fadli masih merasa bingung dan tidak mengetahui. Akhirnya di dalam perjalanan, Fadli pun bertanya kepada kakaknya. "Kak, aku belum mengerti zakat itu apa?" tanya Fadli yang baru duduk di kelas 3 pada kakaknya Riri yang sudah duduk di kelas 6. Kata Bu Mila, guru agama kita, menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, jawab Riri pada Fadli. "Oh, begitu ya kak. Tapi kenapa kita harus membayar zakat?" tanya Fadli lagi kepada Riri. Kata Bu Mila, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. "Kok kita sekarang membayar zakat fitrah? Kan kita belum mampu cari uang," kata Fadli. Kata Bu Mila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula yang menanggung zakat fitrah adalah orang tua kita. "Oh, begitu ya kak," ucap Fadli. "Ya sudah Fadli, ayo masuk ke masjid," ajak Riri kepada adiknya untuk masuk ke masjid. Di dalam masjid sudah banyak orang yang ingin membayar zakat kepada panitia zakat. Sikapku atau kebiasaan kita adalah kita siap membayar zakat tepat waktu. Dari cerita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya orang mampu
wajib membayar zakat tanpa terkecuali. Jikalau anak-anak ditanggung oleh orang tuanya. Ciri-ciri mampu yang pertama adalah bukan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian memiliki harta yang lebih pada malam hari raya. Dan yang terakhir, usianya menjumpai awal Ramadan dan menjumpai akhir Ramadan. Bila dia atau seorang muslim yang mampu meninggal di pertengahan bulan Ramadan, tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Tapi jikalau anak tersebut lahir di bulan Ramadan, kemudian dia menemukan akhir Ramadan, dia wajib zakat. Jadi batasannya di saat dia masuk bulan Ramadan, kemudian dia hidup atau memiliki umur masih sampai dengan akhir Ramadan, dia tetap membayar zakat dan zakatnya ditanggung oleh orang tuanya. Untuk tugas hari ini, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Yang pertama, jelaskan makna zakat menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Dan yang ketiga, apa hukum zakat, infak, dan sedekah? Setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa langsung dikirim tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya juga Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.